Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala. Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bagi manusia telah diadakan hari lahir atau hari ibu. Maka dalam rangka hal tersebut bagi kita mengingat, mengenang bahwa ibulah yang telah melahirkan Anda, ibulah yang telah berjasa bagi Anda, ibulah yang telah dengan sebab ibulah Anda lahir ke dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu Ta'ala telah menetapkan, telah memutuskan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah Subhanahu Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Setelah kita beribadah kepada Allah, selepas kita tanggungjawab kita yaitu hidup di dunia, yakni berubudiyah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dan memang kewajiban kita sebagai umat Islam, kewajiban kita sebagai manusia. Karena Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Jadi tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Menyangkut dengan berbakti kepada kedua orang tua, mengingat hari ini merupakan yang diselenggarakan oleh setiap manusia, hari ibu. Apa yang harus mereka kerjakan? Yang harus mereka kerjakan yaitu memuliakan ibunya yang jauh pulang ke kampung halaman untuk menjenguk ibunya, memberikan hadiah, memberikan kesenangan kepada ibunya agar ibunya menjadi senang, menjadi membuat ibunya senang merupakan salah satu hadiah yang terbesar yang sangat ditunggu-tunggu oleh ibu. Karena seorang yang taat dan patuh kepada ibu, yang membuat hati ibunya senang, akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan kita mengucapkan, jangan kita menganggap bahwa hari ibu ini yang dibuat oleh manusia hanya mengucapkan dengan lisan, selamat hari ibu, selamat hari ibu. Sedangkan perbuatannya yang ibu perlukan, bukan selamatnya. Apa yang mereka lakukan terhadap ibunya? Karena banyak ibu pada hari ini yang sangat bersedih, dengan kesedihan yang nyata melihat anak-anak yang lain berkunjung ke kampung halaman untuk menyenangi hati ibunya. Akan tetapi ketika ia ingat anaknya yang satu ini tak pernah pulang ke kampung halaman, pernah ibu, yang membuat sedih hati ibunya, dan terhalanglah ia daripada rezeki yang telah Allah berikan. Mungkin pada hari ini Allah memberikan rezeki kepada anaknya disebabkan baktinya ia kepada ibunya, baik ibunya yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Tengku kita berbakti kepada ibu yang telah meninggal dunia?
Rasul mengatakan baik kepada ibu maupun kepada bapa. Berbakti kepada ibu yang telah meninggal dunia, Allah katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa ibu kita yang telah meninggal dunia tersebut. Selepas salat kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada ibu. Kemudian berbuat baiklah kepada saudara ibu tersebut, saudara ibu kita, kakak ibu, adik ibu yang berhubungan dengan ibu kita. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik kepada ibu, saudara ibu tersebut, maka dia mengatakan, tak akan, baik sekali kelakuan anak ini, anak si Pulan ini, yang dibicarakan ibu kita. Sehingga nama baik ibu kita disebutkan dikarenakan kelakuan kita. Jangan sampai kelakuan yang buruk kita yang disebutkan, maka dosalah yang ditimpa oleh ibu kita yang berada di alam kubur atau bapak kita yang berada di alam kubur. Maka berbuat baiklah Anda di dunia. Setiap kebaikan yang Anda gunakan itu akan diterima oleh ibu Anda, akan diterima oleh orang tua Anda, karena Anda merupakan anak didikan yang telah dididikkan oleh ibu dan bapak Anda. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada dua kisah yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kisah Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni ini merupakan orang yang diceritakan oleh Rasul. Ia merupakan orang yang diterima doanya ketika ia berdoa kepada Allah, disebabkan berbaktinya ia kepada ibunya, berbakti ia kepada ibunya. Apa yang ia lakukan sehingga Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, apabila engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya untukmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengabulkan doa Anda lewat orang ini. Ciri-cirinya, dia merupakan orang Yaman yang ada penyakit di seluruh badannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah sehingga Allah sembuhkan semua penyakitnya. Yang tersisa hanyalah tanda hitam di tangannya untuk menandai bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni. Jikalau engkau bertemu dengannya, wahai Umar, maka mintalah kepadanya doa, maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian Uwais Al-Qarni ini, waktu terus berjalan, bertemulah dengan Umar. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang ia lakukan, wahai Rasul? Kemudian Rasul menjelaskan bahwa ia ketika di dunia sangatlah berbakti kepada ibunya. Apapun yang diperintahkan oleh ibunya tidak pernah ia membangkangnya, karena dia beriman kepada ayat-ayat Allah yang mengatakan, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Janganlah kalian berkata perkataan abayu dek mak kacaunya tidak lah tak dun. Tidak pernah dia katakan perkataan yang kepada ibunya. Kemudian wala tanharhuma,
janganlah kalian membentak keduanya. Perkataan saja tidak layak untuk kita ucapkan, apalagi membentak mereka kedua. Karena ibu merupakan jalan daripada jalan-jalan yang lain, salah satu jalan untuk menuju syurganya Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau zaman sekarang, jalan untuk masuk surga sangatlah susah, kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu maupun bapa, merupakan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala di dalam ayat tersebut. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut dengan perkataan yang tidak menyakitkan hati mereka. Karena ridho Allah Subhanahu Ta'ala ada ridho orang tua. Apabila orang tua tidak ridho, maka Allah Ta'ala pun tidak ridho kepada orang tersebut. Ada seorang sahabat ingin berjihad kepada Allah. Bukankah jihad itu merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah? Pahala syahid. Apabila kita mendapatkan pahala syahid tersebut, kita mampu untuk memberikan berapa keturunan terhadap keluarga kita untuk memasukkan ke dalam syurganya Allah, memberi syafaat kepada orang lain untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu kita, bapa kita dan sebagainya, saudara-saudara kita. Apabila kita dalam keadaan syahid, bukankah kita tidak dimandikan dan langsung dikuburkan dan akan ditetapkan di tempat yang tinggi di surga yang sangat tinggi, karena dikatakan kita adalah syahid fi sabilillah. Akan tetapi apa kata Rasul? Dia ingin berperang di jalan Allah, ingin mati syahid. Maka Rasulullah mengatakan, "A'indaka walad?" Apakah engkau mempunyai ibu atau bapa? Ada ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, berjihadlah terhadap ibumu, pulanglah, karena itu sesungguhnya jihad yang sangat besar. Maka orang tersebut pun pulang kembali ke rumah, berjihad, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbakti kepada orang tua pahalanya lebih besar daripada pahala jihad, karena dia merupakan kewajiban yang kita lakukan setelah kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Setelah kita beribadah, berubudiyah kepada Allah, langsung berbakti kepada ibu dan bapa. Makanya Uwais Al-Qarni tersebut, doanya saja, apapun yang ia minta dikabulkan oleh Allah dengan sebab ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam syurganya Allah, rahmat Allah, karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Ada sebuah kisah bahwa orang yang durhaka kepada orang tua, yaitu pada zaman Rasulullah, Alqamah namanya. Alqamah ini merupakan salah satu manusia yang namanya tercatat di dalam kitab bahwa dia merupakan orang yang durhaka terhadap orang tua. Durhakanya hanya membuat hati ibunya sakit. Bukan durhaka memukul ibunya, bukan. Ipoh mak ke? Durhaka karena membuat hati ibunya sakit. Juga hati maknya sakit. Salah satunya, pada suatu hari ibunya datang ke rumah. Ada makanan yang terletak di
atas meja, maka makanan tersebut ingin dicicipi oleh ibunya. Kemudian apa kata Alqamah? Wahai ibu, tunggulah, tunggu dulu istriku, karena sesungguhnya istriku sangatlah ingin memakan kuih tersebut, sehingga ibunya tak jadi makan dikarenakan hatinya telah ditegur oleh anaknya sendiri. Itu saja permasalahan. Kemudian yang kedua, pada suatu hari seorang anak membeli 2 pakaian atau 2 baju yang diberikan kepada istrinya dan ibunya. Kemudian anaknya tersebut memerintahkan kepada ibu, wahai ibu, pilihlah baju ini telah kubelikan untukmu dan untuk istriku. Ketika dipakai oleh istrinya dan dipakai oleh ibunya, maka istrinya mengatakan, wahai bang, wahai Alqamah, aku pengen baju yang dipakai oleh ibumu. Maka Alqamah langsung mengatakan, wahai ibu, lepaskan baju itu, sesungguhnya aku ingin istriku yang memakainya. Maka langsung ibunya melepaskan dengan keadaan yang sangat sedih, dengan keadaan yang sangat tidak ingin ia melepaskannya, akan tetapi karena terpaksa ia pulang ke rumah dalam keadaan sedih. 2 saja permasalahannya, sehingga Alqamah pun telah durhaka kepada ibunya. Apa yang dia rasakan ketika di dunia? Allah tahan ajalnya. Allah tahan ajalnya ketika di dunia dengan tidak terlepasnya nyawanya ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sakratul maut, tidak Allah cabutkan nyawanya, tapi Allah siksa dia dalam keadaan tersebut. Allah berikan peringatan kepada Alqamah, karena Alqamah merupakan orang yang durhaka kepada ibunya disebabkan menyakiti hati ibunya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabatku, sekarang tolong kamu jumpai ibu Alqamah dan mintakan ampunan terhadap Alqamah. Kalau tidak diampuni, maka siapkan kayu bakar, kita bakar Alqamah dengan hidup-hidup. Maka berita itu pun sampai kepada ibunya. Ibunya langsung datang menjumpai Rasul ketika mau dibakar. Ibu mengatakan, ya Rasulullah, langit dan bumi jadi saksi, aku telah mengampuni anakku. Ketika itulah Alqamah pun meninggal dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan sekarang? Bukan hati ibunya yang disakiti, tapi semua. Bahkan ada yang memukul ibunya, membunuh ibunya, dan menyiksa ibunya. Syurga yang telah Allah tetapkan di telapak kaki ibunya, dia hilangkan dengan tanpa dasar ilmu yang ada padanya. Berarti dia merupakan orang yang durhaka terhadap ibunya, orang yang sangat durhaka kepada ibunya, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa terhadap ayahnya yang telah melahirkan ia, sejak kecil merawatnya, apapun yang ia butuh dia berikan. Bahkan seorang bapa rela dia bekerja siang dan malam untuk mencari rezeki, yang mana rezeki tersebut diberikan kepada anaknya. Seorang ayah kadang di saat mencari rezeki sedih, sangatlah sedih. Kadang-kadang dia digigit oleh nyamuk, tidak tidur malam karena anaknya belum tidur. Kadang ayah tersebut tidak pulang ke rumah sebelum ia bawa sepotong nasi untuk anak-anaknya. Sangatlah berat perjuangan orang tua terhadap kita, mulai daripada bayi sampai kita dewasa.
Jangan ketika kita sudah kuat, sudah mampu untuk mencari rezeki sendiri, kita lupakan mereka. Kita sudah mampu bekerja, sudah jadi sarjana, sudah jadi titel doktor, presiden, bahkan jadi bupati dan wali kota, sehingga kita lupa terhadap ibu yang telah membesarkan kita, lupa terhadap bapa yang telah memberi nafkah kepada kita. Seandainya mereka tiada, bagaimana kita ada? Sebab kita ada ini karena mereka ada, yang telah Allah jadikan kita anak mereka. Maka oleh sebabnya berbakti kepada ibu dan bapa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah manusia. Bukan mereka harus mengatakan, wahai anakku, kau harus taat kepadaku. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Bahkan Allah juga menurunkan hadis kepada Rasul menyampaikan, orang yang berbakti kepada orang tuanya Allah berikan syurga. Orang yang membangkang kepada orang tuanya Allah berikan neraka. Kita tinggal memilih jalan tersebut. Allah turunkan Al-Quran. Buka Al-Quran, baca apa yang tertulis dalam Al-Quran tersebut. Berbakti kepada orang tua mendapatkan kesenangan di dunia, mudah rezeki, dan kesenangan di akhirat. Ditempatkan di tempat yang sangat indah, yaitu syurganya Allah. Membangkang kepada orang tua, tidak mau patuh dan taat kepada orang tua, akan mendapatkan kesengsaraan di dunia. Rezekinya ditahan oleh Allah, kemaksiatannya bertambah-tambah, susah hidupnya bertambah-tambah, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pilih? Karena kehidupan dunia ini merupakan kehidupan pilihan. Bukankah Allah telah mengutuskan Rasul, telah menjelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dengan mengutus ulama, karena ulama itu merupakan warisatul anbiya. Wajib kita untuk mengikutinya. Apa yang disampaikan oleh ulama tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang disampaikan merupakan ayat-ayat Allah, yang disampaikan adalah Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dan isi hadis Nabi. Tergantung kepada kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mau kita taat, tempatnya di dalam syurga, tempat kesenangan nanti. Mau kita ditetapkan di dalam nerakanya Allah, berbuatlah semampu anda. Karena hidup merupakan pilihan yang apabila kita salah untuk memilihnya, maka terimalah akibat. Jangan sampai kita menyesal ketika kita telah kembali kepada Allah. Jangan sampai kita menyesali perbuatan yang telah kita lakukan di dunia, sehingga kita pun terlena dengan perbuatan tersebut, sehingga kita terlena dengan perbuatan dunia ini, yang mana dunia merupakan permainan yang sangat kejam. Karena Rasul mengatakan, ad-dunya sijnun lil mu'minin, dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang mukmin, wal jannatu lil kafirin, dan neraka bagi dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Syurga bagi orang kafir, mereka merupakan kesenangan di dunia. Kita penjara ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pujian daripada orang-orang yang baik, akan tetapi dihina oleh orang-orang yang jahat. Ketika kita mau melakukan yang ini, maka terbatas, karena merupakan penjara bagi kita untuk melakukan kebaikan yang harus kita lakukan, kejahatan tidak boleh kita lakukan. Akan tetapi orang-orang yang kafir merupakan surga, mereka bebas melakukan kejahatan, mereka bebas untuk apa saja yang mereka lakukan, bebas, karena mereka merupakan telah diberikan kesenangan di dunia, sedangkan kita merupakan penjara di dunia ini yang harus apapun yang kita lakukan tertahan kelakuan yang kita lakukan, dikarenakan surga kita nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.